Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna dan yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya, di mana Dia Azza wa Jalla telah menegaskan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang ada pada kalian, maka itu adalah minallah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat kehidupan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjalankan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun nikmat duniawi, harta dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak mungkin bagi kita akan mampu untuk menghitungnya. Allah Azza wa Jalla telah menegaskan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan hitungan satuan satu per satu, kata Allah Azza wa Jalla, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya meskipun dengan hitungan jumlahan. Jangankan satu per satu dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, hitungan yang jumlahan saja, yang jenisnya saja kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin seringkali banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu yang kita tidak mengetahuinya atau kita kurang menyadarinya. Maka tugas kita, kewajiban kita, yakni meyakini bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak dan tak terhingga. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tugas kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita sudah menjalankan suatu ibadah yang sangat agung, sholat berjamaah di salah satu masjid, yakni salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini kita pun Allah beri kesempatan untuk murojaah bersama, yakni mengingat-ingat kembali tentang permasalahan-permasalahan keagamaan yang mungkin kita semua sudah memahaminya. Tapi di sini kami ingin menyampaikan semacam murojaah untuk mengingat kembali tentang perkara-perkara yang sangat penting tersebut. Pada kesempatan kali ini yang ingin kita sampaikan yakni tentang masalah cerdas di dalam beramal. Ya, cerdas di dalam beramal. Dan tak lupa kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Ya, semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari posisi kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang diberi penunjang-penunjang kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan tugas kehidupan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala,
Kita berangkat dari sebuah hadis. Hadis ini hadis yang hasan, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in. Wa aqalluhum may yujawizu dzalik." A'maru ummati, umur atau usia dari umatku ini, dari umat manusia yang hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di akhir zaman ini, itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, baina sittin, antara 60 tahun ya, ila sab'in, sampai 70 tahun. Jadi beda dengan usia-usia manusia di zaman Adam alaihissalam, di zaman Nuh alaihissalam, yang usia manusia itu ribuan tahun. Atau di masa-masa jauh sebelum Nabi Muhammad SAW usianya biasa ratusan tahun. Di masa Musa alaihissalam itu usianya ratusan tahun. Nah, kalau di masa akhir, yakni untuk umatnya Nabi Muhammad SAW sampai di zaman kita ini, beliau telah memberikan nubuwah, usianya itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, baina sittin ila sab'in, rata-rata sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum yujawizu dzalika, ya, sedikit sekali dari umatku itu yang yakni melampaui usia tersebut. Ya ada, tapi tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat keadaan umat manusia sekarang ini memang rata-rata segitu. Rata-rata di usia 60, 70 itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang usianya sampai 80, 90, bahkan 100 juga masih ada, tapi itu sangat jarang sekali. Itu sangat jarang sekali. Bahkan sekarang ini banyak yang usia 40, 50 ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak penyakit-penyakit yang dahulunya tidak diketahui, tidak dikenal, sekarang ini bermunculan sehingga banyak menyebabkan kematian dari umat manusia itu. 40 tiba-tiba dalam kondisi sehat wafat karena serangan jantung ataupun karena penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, maka dari nubuah Nabi SAW, umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Berarti ini usia yang sangat singkat. Usia yang sangat singkat. Nah, permasalahannya bagaimana kita manusia ini memanfaatkan sebaik-baiknya usia yang singkat tersebut. Bagaimana caranya usia yang singkat itu kita bisa mendapatkan kebaikan di negeri akhirat nanti dengan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Karena kita semuanya meyakini bahwasanya keberadaan kita di alam dunia ini adalah keberadaan yang sementara saja. Tidak ada di antara kita yang akan selamanya berada di alam dunia ini. Itu suatu hal yang pasti dan tidak mungkin untuk dipungkiri. Nah, dan kita sebagai seorang mukmin meyakini bahwasanya setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang selanjutnya, kehidupan akhirat, dan itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi. Dan kehidupan yang abadi itu, namanya abadi berarti selama-lamanya, tak terbatas waktu, ya, tidak ada batasannya, tak terhingga. Nah, maka untuk waktu yang abadi seperti itu tentu dibutuhkan bekal-bekal yang sangat banyak, ya, bekal-bekal yang sangat banyak untuk menghadapi kehidupan yang abadi tersebut. Nah, permasalahannya umat Muhammad SAW ini telah beliau nubuwahkan usianya sangat singkat, 60 sampai 70 tahun. Belum lagi kalau dikurangi 15 tahun, anggap saja baliknya usia 15 tahun. Berarti sudah dikurangi 15 tahun, itu sudah, misalkan asumsinya usianya manusia 60 tahun, sudah dikurangi 15 tahun, itu sudah seperempat dari usianya sendiri, sudah berkurang. Dikurangi lagi dengan tidurnya, anggap saja tidur 6 jam, berarti sudah seperempat dari kehidupannya digunakan untuk tidur. Digunakan untuk tidur. Belum lagi dengan kerjanya, untuk cari maisha anggap saja 8 jam, itu sudah sepertiga dari kehidupan.
Belum lagi untuk makan, untuk minum, untuk kegiatan ini, kegiatan itu, buang hajat dan seterusnya. Waktu kita sudah banyak terkurangi. Ya, sudah banyak yang terkurangi. Anggap saja dalam sehari, sebagian ulama mengatakan dengan dikurangi tersebut, mungkin kita tinggal punya waktu 4 jam. Ya, tinggal punya waktu 4 jam dalam sehari untuk ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat berapa menit? Ya, 5 kali sehari. Kemudian mungkin kita gunakan sebagian waktu kita untuk tilawatul Quran, membaca kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang lainnya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana mengoptimalkan waktu kita yang hanya sekitar 4 jam tersebut di luar aktivitas keseharian kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk cerdas di dalam beramal. Banyak amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia dengan segala keterbatasan kita, tentu tidak mungkin bagi kita mampu untuk menjalankan seluruh amal soleh tersebut. Nah, maka pandai-pandai kita memilih dan memilah dari amalan-amalan itu mana yang berpotensi mendatangkan pahala yang sebanyak-banyaknya bagi kita untuk kebaikan akhirat kita. Amalan-amalan itu memiliki level-level yang berbeda-beda. Ya, level amalan itu berbeda-beda. Pahalanya juga bertingkat-tingkat. Yang mana sebab dari berlipat gandanya amalan itu dan banyaknya pahala kebaikan bagi seorang hamba itu kembalinya kepada dua hal. Yang pertama yakni apa? Yakni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya merupakan al-ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari dahulunya kita ini kan tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura, kita itu bukan sesuatu yang disebut-sebut. Dahulu kita tidak ada. Kemudian Allah menghendaki kita untuk mulai hadir di alam, yakni sebagai janin di rahim ibu kita dalam keadaan ya sebagai segumpal darah, kemudian segumpal daging, belum ada nyawanya. Setelah itu kalau Allah kehendaki maka Allah tiupkan ruh sehingga kita pun menjadi janin yang hidup di dalam perut ibu kita. Selama itu terus menerus mengalirlah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita lahir, Allah berikan penunjang-penunjang kehidupan bagi kita. Kemudian Allah berikan kita akal sehingga kita mampu untuk memikirkan mana yang baik dan yang terbaik untuk diri kita, dan mana yang buruk untuk kita bisa menjauhinya. Lalu Allah telah mengutus Rasulullah SAW dan juga telah menurunkan kitabnya, telah memberikan rambu-rambu untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Ada perintah, ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yakni perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah apapun itu, baik kaitannya ibadah murni dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah sosial bermuamalah dengan orang lain, pasti perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu mengandung kebaikan. Pasti mengandung maslahat bagi diri kita. Allah tidak butuh kepada ketaatan kita. Allah tidak butuh sama sekali kepada ibadah yang kita lakukan. Tapi kitalah yang butuh untuk melakukan amal kebaikan itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, zat yang maha kaya, tidak butuh sama sekali kepada alam semesta ini. Begitu pula sebaliknya tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, pastilah di balik larangan Allah itu ada hal-hal yang memberikan mafsadah, merusak, kerusakan, madarat, bahaya bagi diri kita. Tidak membahayakan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita itu durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi membahayakan siapa? Membahayakan diri kita sendiri. Ya, membahayakan diri kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait tentang amalan-amalan kebaikan, yang pertama telah kita sebutkan tadi, keutamaan dari berlipat gandanya pahala suatu amalan. Yang pertama kembali kepada itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian yang kedua, kembali kepada sebab-sebab. Ya, sebab-sebab di mana dengan sebab-sebab itu menyebabkan suatu amalan itu pahalanya berlipat ganda. Ya, berlipat ganda. Nah, sebab-sebab dilipat gandakannya amalan itu ada banyak segi, Di antaranya kembali kepada keutamaan dari amalan itu sendiri. Suatu amalan itu memang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan yang lain. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan dari tempat dilaksanakannya suatu amalan itu. Sama-sama melaksanakan sholat 2 rakaat, ya. Tapi beda antara sholat 2 rakaat itu dilakukan di masjid-masjid yang biasa dengan ketika dilakukan di Masjidil Haram. Itu sangat jauh, lipat gandanya sangat jauh. Ini keutamaan kelebihan dari sisi tempatnya. Di Masjid Nabawi juga memiliki keutamaan, yaitu separuh dari Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari waktu. Keutamaan dari sisi waktu. Amalan yang sama, kadang-kadang lipat ganda pahalanya itu akan jauh berbeda karena waktu pelaksanaannya yang berbeda. Misalkan saja sama-sama sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat misalkan. Satunya dilakukan di waktu-waktu yang biasa, satunya lagi 2 rakaat itu bertepatan dilakukan ketika malam Lailatul Qadar. Ini sangat jauh berbeda kelipatannya, ya sangat jauh berbeda kelipatannya. Padahal durasi waktunya sama, bacaannya sama, gerakan-gerakan sholatnya sama, ya. Tapi sangat berbeda pahalanya gara-gara keutamaan waktu. Yang mana Lailatul Qadar dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Ya, 83 tahun lebih 4 bulan. Itu pelipat gandaannya. Setiap amalan dilipat gandakan seperti itu. Ya. Bayangkan kalau membaca surah Al-Fatihah, anggap saja sekitar 20-an ya. Bismillahirrahmanirrahim aja. Bismillahirrahmanirrahim itu aja sudah sekitar 20-an huruf. Setiap huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim dibaca pas malam Lailatul Qadar, tinggal ngalikan berapa kali lipat. Itu sudah sangat jauh sekali berbedanya karena perbedaan waktu, ya, karena perbedaan waktu. Jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan kali ini kita akan murojaah singkat tentang beberapa amalan yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, keutamaan yang luar biasa. Ada sangat banyak sekali yang disebutkan dalam kitab Irsyadul Ulil Albab. Jadi kita ambil sebagian kecilnya. Yang pertama, sebagaimana yang barusan kita laksanakan, keutamaan sholat jamaah di masjid. Keutamaan sholat jamaah di masjid. Sholat asar sama-sama 4 rakaatnya itu akan jauh berbeda ketika dilakukan di rumah dengan ketika dilakukan berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid. Dan ini sudah dimaklumi bersama tentang keutamaannya. Di antaranya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bi 50 wa 20 darajatan." Bahwasanya sholat jamaah, dan maksudnya sholat jamaah itu adalah sholat jamaah di masjid, itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian, ya, dengan lipat ganda 25 derajat. Itu kalau riwayatnya Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, lipat 25 derajat. Dalam riwayat yang lain Bukhari Muslim juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lipat 27 derajat. Ya, lipat 27 derajat. Kalau sholat sendirian dapat anggap saja 1, tapi kalau sholat dengan berjamaah maka akan dapat 27 kali lipat. Dapat 27 kali lipat. Gerakan yang dilakukan sama, bacaannya sama, mungkin durasinya juga tidak terlalu berbeda, hanya pindah sedikit tempatnya dari rumah misalkan kemudian menuju ke masjid, dilakukan di masjid.
Ini sudah jauh berbeda pahalanya. Itu baru pahala apa? Baru lipat ganda pahala dari sholat jamaahnya, 27 kali lipat. Belum langkah kaki kita ketika menuju ke masjid. Setiap langkah itu ada pahalanya tersendiri. Ya, mengangkat satu derajat, menghilangkan satu kesalahan dari diri kita, satu dosa kecil kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak langkah kita, maka semakin banyak dosa kecil kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditinggikan derajat kita. Itu langkah menuju ke masjid. Kemudian menunggu qomat itu juga sudah ada keutamanya tersendiri. Seorang hamba ketika menunggu pelaksanaan salat itu senantiasa didoakan oleh malaikat, ya. Doakan rahmat dan maghfirah. Didoakan supaya mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Didoakan supaya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang doakan malaikat, ya. Yang doakan malaikat. Selama kita menunggu pelaksanaan salat senantiasa didoakan oleh malaikat supaya dapat rahmat, kasih sayang, dan supaya dapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelaksanaan sholat jamaah itu sendiri tadi telah disebutkan 25 kali lipat atau 27 kali lipat. Kalau misalkan seseorang sebagai misalkan dagang ikan, ya, dia miang di laut, miang sendiri, kemudian datang dapat ikan banyak. Kalau dia jual di tempat A, ya, dapat harga anggap saja satu apa begitu satuannya. Tapi kalau dia agak geser sedikit ke tempat B, dia akan dapat harga 27 kali lipat. Kira-kira dia akan milih yang mana? Milih tempat A atau tempat B? Tentu milih tempat B. Karena hampir tidak ada perbedaan dari sisi usaha, upaya, tindakan yang dia lakukan. Cuma geser sedikit, ya, kemudian dapat keutamaan, dapat uang yang lebih banyak. Itu hanya perkara duniawi, milih yang lebih banyak, yang memilih yang lebih banyak. Atau ada suatu tempat, ya, di tempat A dan tempat B. Kalau tempat A itu, ya, gajinya ketika lembur misalkan 2 kali lipat, ya, gaji per jamnya sebagaimana biasanya yang normal. Tapi di tempat B itu kalau gaji lemburnya itu berapa? 27 kali lipat misalkan. Kira-kira bagaimana? Milih yang di B atau milih yang di A untuk lemburnya itu. Nah, ini suatu kaitannya tentang perkara-perkara duniawi saja seperti itu. Apalagi untuk akhirat kita, kehidupan kita yang sejati, kehidupan kita yang hakiki di akhirat nanti. Bagaimana kita mengoptimalkan amal-amal ibadah kita, ya, supaya mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak berat, ya, menuju ke masjid untuk ibadah sholat berjamaah di masjid. Cuma permasalahannya bagaimana keadaan dari hati kita, keadaan dari diri kita. Banyak penghalang-penghalang dari diri kita sendiri. Itu yang perlu untuk dilawan, perlu untuk diperjuangkan, supaya bagaimana caranya kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Bandingkan sholat di rumah atau sholat sendirian, tentu jauh lebih baik kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, yakni sedekah jariyah, yakni sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang mana pahalanya itu akan terus mengalir pada sedekahnya sudah selesai. Kenapa? Karena manfaatnya masih bisa dirasakan oleh orang lain. Contohnya misalkan sedekah jariyah, yakni berupa membangun masjid. Membangun masjid. Setelah membangun masjid kemudian diupayakan bagaimana caranya untuk memakmurkan masjid tadi, dan ternyata benar-benar Allah takdirkan masjid itu menjadi masjid yang makmur. Digunakan sholat 5 waktu, digunakan untuk amal-amal ibadah, ada taklim untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah dan seterusnya. Maka selama masjid itu masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, berarti yang membangun masjid tadi tetap mendapatkan aliran pahalanya. Atau juga misalkan wakaf mushaf Al-Quran ke tahfidz Quran misalkan. Ya, selama Al-Quran yang dia wakafkan itu masih dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran,
Setiap itu pula, setiap huruf yang mereka baca untuk menghafal Al-Quran, dia dapat kiriman pahalanya. Ya, dia dapat kiriman pahalanya. Atau mungkin dalam aktivitas-aktivitas sosial. Ya, misal yang sekarang ini banyak dijalankan oleh teman-teman, misalkan pipanisasi, membuat pipa ke daerah-daerah yang di situ kekeringan, yang sangat kesulitan air. Ini juga termasuk sedekah jariah. Ya, baik yang sedekah dengan tenaganya maupun sedekah dengan hartanya, ini termasuk sedekah jariah. Selama air tadi masih mengalir, kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan dari masyarakat sekitar situ, maka pahalanya terus mengalir bagi dirinya. Ya, maka ini keutamaan dari sedekah jariah. Dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin." Ketika seseorang itu wafat, maka amalannya itu terputus illa min thalathin, kecuali dari 3 amalan. Yang pertama, min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah. Sedekah jariah selama manfaatnya masih bisa dirasakan, maka pahalanya terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal, orangnya sudah wafat. Aw ilmun yuntafa'u bi, yang kedua, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia sampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu memahaminya, kemudian mengamalkannya, maka setiap pengamalan dari orang lain itu dia dapat pahalanya meskipun dia sudah meninggal. Lalu ketika orang lain itu juga mengajak atau mengajari orang lain lagi, orang lainnya lagi itu juga memahami dan mengamalkannya, orang yang kedua dapat pahala, orang yang pertama juga dapat kiriman pahala. Semakin banyak yang mengamalkannya, maka akan semakin banyak pula kiriman pahala yang dia dapatkan dari amal soleh yang dia sampaikan kepada orang lain tadi, ilmu yang bermanfaat tersebut. Awalatun salihun yad'u lahu, atau yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya, yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Syahid kita atau jadi fokus bahasan kita yang kedua yaitu yang pertama yaitu sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun si pelakunya itu sudah wafat, sudah meninggal. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yakni keutamaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu sungguh memiliki keutamaan yang agung. Dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW telah menegaskan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Kullu bani adama, setiap anak Adam, yaitu manusia, kita semuanya ini adalah khatta'un, orang-orang yang banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, banyak sekali melakukan dosa-dosa. Nah, kita semuanya pasti tidak luput dari melakukan dosa-dosa. Bisa jadi dosa-dosa kecil, entah kita menyadarinya atau kita tidak menyadarinya, ternyata banyak sekali dosa-dosa kecil yang kita melakukannya, Bahkan bisa jadi terluput dari kesadaran kita bahwasanya kita telah melakukan suatu dosa besar, mungkin 1 atau 2, tapi kita tidak menyadari kalau kita melakukan suatu dosa besar. Nah, tapi intinya manusia itu pasti banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan dosa adalah yang tawwabun, yang banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu keniscayaan, suatu hal yang pasti kita juga bisa untuk memungkiri. Apalagi di zaman kita sekarang ini, zaman akhir, banyak sekali kemaksiatan di sekitar kita. Baik ketika kita bersama dengan orang lain, ya mungkin di tempat kerja, mungkin di tempat jualan di pasar, atau mungkin di jalan. Bahkan juga ketika kita bersendirian, banyak sekali potensi-potensi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita menginginkan kebaikan untuk akhirat kita, bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibutuhkan kita untuk muhasabah.
untuk senantiasa muhasabah, yaitu mawas diri, melihat-lihat ya keadaan dari diri kita masing-masing. Kalau bisa ya minimal setiap kali kita hendak tidur, kita lihat sehari ini tadi apa yang telah saya lakukan, amal kebaikan apa yang saya lakukan, apakah sudah optimal dari amal kebaikan tersebut, amal keburukan apa yang saya telah terjerumus di dalamnya, bagaimana saya memperbaiki keburukan tersebut, bagaimana saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saya memperbaiki amal dari perbuatan saya, demikian seterusnya. Ya, maka dibutuhkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan taubat disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan." Kecuali orang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amana, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila amalan shalihan, lalu dia beramal dengan amalan yang soleh. Ya, beramal dengan amalan yang soleh. Faulaika, maka mereka itulah yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Ini keutamaan yang luar biasa, menunjukkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu mau bertaubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui keimanannya, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amal solehnya, maka Allah akan menjadikan mereka itu sebagai orang-orang yang Allah gantikan keburukannya tadi, dosanya tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan-kebaikan. Itu kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang merupakan maksiat, ketika kita benar-benar tulus dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan itu Allah jadikan nilainya yang negatif kemudian berubah menjadi positif, menjadi bernilai amal kebaikan. Kemaksiatan yang kita bertobat darinya itu bukan hanya menjadi nol, yang tadi negatif maksiat bukan hanya menjadi nol dihapus, tapi justru diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bernilai kebaikan. Ya, bernilai kebaikan. Maka ini kesempatan bagi kita orang yang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, maka bagaimana kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-sering kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga keburukan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan berubah menjadi pundi-pundi kebaikan untuk kebaikan akhirat kita. Ini keutamaan yang luar biasa dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dan mungkin yang terakhir di antara sekian banyak amalan yang luar biasa, yang keempat, keutamaan hadir di majelis ilmu. Ya, keutamaan hadir di majelis ilmu untuk mempelajari Al-Qur'an atau untuk mempelajari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari bagaimana pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah rahmatullahi ajmain terhadap Al-Qur'an dan sunnah tersebut. Ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan itu sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmu. Di sini kita baca sebagiannya, mungkin 2 hadis sebagai penutup. Hadis yang pertama, sebuah hadis yang sahih, riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama qaumun yadhkurunallaha." Tidaklah berkumpul suatu kaum. Apa aktivitas mereka? Yadhkurunallaha, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk majelis zikir adalah majelis-majelis ilmu. Bahkan majelis ilmu termasuk majelis zikir yang paling utama. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in, bahwasanya majelis zikir itu adalah majelis yang menjelaskan tentang al-halal wal haram, yaitu majelis ilmu. Tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya yaitu majelis ilmu,
illa wanadahum munadin minas sama'i, melainkan akan ada seorang penyeru yang menyeru dari arah langit, yaitu malaikat yang menyeru dari arah langit. Isi seruannya anqumu maghfural lakum. Dua keutamaan disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu ini. Yang pertama apa? Anqumu maghfural lahum. Seruan yang pertama, silahkan kalian berdiri selesai dari majelis taklim tadi, silahkan kalian berdiri maghfural lakum, dalam keadaan diampuni bagi kalian, yaitu dosa-dosa kecil kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu luar biasa kehadiran kita di majelis-majelis ilmu untuk mempelajari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyebabkan diampuni dosa-dosa kecil kita. Kemudian yang kedua, dalam hadis itu disebutkan qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Dosa-dosa kecil kalian telah diganti oleh Allah SWT hasanatin, menjadi kebaikan-kebaikan. Ya, menjadi kebaikan-kebaikan. Bukan hanya diampuni, dihapus, tapi justru diganti keburukan atau maksiat tadi, dosa kecil tadi berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Penyebabnya apa? Hadir di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, sebuah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah taala dalam Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ghada ilal masjidi, siapa yang berangkat menuju ke masjid, ya, siapa yang berangkat menuju ke suatu masjid, la yuridu illa, dia tidaklah menginginkan, tidak ada maksud tujuan dia menuju ke masjid tadi, illa kecuali ayyata'allama khaira, untuk belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau untuk mengajarkan kebaikan. Majelis taklim di masjid seperti yang kita laksanakan sekarang ini, mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Tidaklah seorang berangkat ke masjid tujuannya belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu, orang yang seperti itu akan mendapatkan pahala ka'ajri hajin taman hajjatuhu, seperti pahalanya orang yang berhaji dan hajinya sempurna. Padahal pahala dari haji yang sempurna, haji yang mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan yang luar biasa menghadiri majelis taklim sunnah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disoroti di sini yakni masalah niat. Niat kita hadir itu apa? Niat kita belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, sudah murni itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niatan-niatan yang lain. Kalau niatnya lurus untuk belajar ilmu atau untuk mengajarkan ilmu, majelis taklim di masjid mudah-mudahan dapat pahala sebagaimana pahalanya seorang yang melaksanakan haji yang sempurna, haji yang mabrur, yang tidak ada pahalanya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik dan kemudahannya bagi kita semuanya dan pertolongannya, supaya kita bisa istiqomah di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita tentang kesalahan-kesalahan kita sehingga kita mampu untuk memperbaiki kesalahan tersebut, bertaubat dengan taubatan nasuha. Semoga Allah menolong kita untuk memperbaiki amal-amalan kita, dan supaya kita bisa istiqomah di atas jalan kebaikan itu, dan semoga Allah memberikan husnul khatimah, akhir yang baik bagi kita semuanya. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami dan bermanfaat bagi dunia kita, akhirat kita dan hati kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.